Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai data yang digunakan pada data mining atau big data. Ya, jadi data mining atau big data itu memiliki beberapa hal yang bahasan atau beberapa pokok bahasan yang mirip ya. Intinya adalah utamanya adalah pada bagian klasifikasi maupun clustering. Namun ada beberapa bahasan pada data mining dan big data analitik itu yang berbeda ya. Untuk big data analitik, untuk proses analisa data itu menggunakan teknik-teknik seperti klasifikasi, clustering, regresi dan lain-lain. Namun plus ada materi tentang infrastruktur dan software untuk pengolahan big data ya, yaitu tentang materi jaringan dan software misalnya seperti Hadoop ya. Nah, namun pada bagian ini kita akan membahas tentang teknik-teknik analitiknya dulu. Nah, data yang digunakan untuk big data atau data mining adalah dataset ya. Dataset. Nah, ini bentuk dataset seperti yang dilihat di layar. Jadi datanya seperti tabel biasa, ya. Kemudian ada kolom-kolomnya. Nah, kolom-kolom itu terdiri atas dua bagian, yaitu atribut. Nah, ini atributnya. Kemudian ini kelas, ya kelas. Nah, data yang Anda lihat pada video ini adalah data pembelian kendaraan bermotor secara kredit ya. Jadi satu baris ini satu pembelian, satu baris satu pembelian. Pada saat pembelian itu oleh pihak dealer itu dicatat atribut-atributnya ya. Di sini atribut yang dicatat adalah refund. Refund itu pengembalian pajak ya. Jadi apakah orang yang melakukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit itu memiliki pengembalian pajak atau bukan ya, atau tidak. Kemudian marital status. Marital status itu status pernikahan ya, ada single, married, sama divorce. Kemudian ada taxable income, pendapatan per tahun, $125.000, $100.000 dan seterusnya. Nah, itu adalah data-data orang yang melakukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit ya. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, ada sebagian pembeli yang cicilannya lancar. Ada sebagian pembeli yang pembayarannya kurang lancar. Ya. Nah, pembeli yang lancar di sini pembayarannya itu cheat-nya atau kelasnya, kelas. Cheat-nya bernilai no. Cheat itu curang ya. Jadi orangnya tidak curang. Sehingga pembeli yang lancar itu cheat-nya no. Kemudian untuk pembeli yang pembayarannya menunggak atau kurang lancar, nah itu nilai cheat-nya yes. Ya, cheat-nya yes. Jadi pada dataset kita ya, dari 10 transaksi itu 7 pembayarannya lancar atau cheat-nya no. Kemudian 3 pembayarannya kurang lancar atau macet, atau kelas cheat sama dengan yes. Untuk klasifikasi itu dataset yang digunakan itu punya kelas ya. Kemudian untuk clustering itu dataset yang digunakan tidak memiliki kelas. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang atribut ya. Jadi atribut pada contoh
yang kita bahas sebelumnya. Atributnya adalah refund, taxable income, kemudian marital status. Nah, atribut tersebut berdasarkan nilai datanya itu ada beberapa tipe ya. Yang pertama nominal dan ordinal, itu kategori, artinya bukan numerik ya. Kemudian interval dan rasio. Kalau interval dan rasio adalah numerik ya. Kalau yang dua awalnya ini bukan numerik, kategori. Kalau yang ini numerik ya. Nah, belum tentu data yang secara kasat mata itu berbentuk bilangan, belum tentu tipenya numerik ya. Bisa jadi nominal atau ordinal. Contoh, misalnya nomor telepon. Nomor telepon meskipun secara kasat mata dia terdiri atas angka-angka, tapi nomor telepon bukan numerik, bukan interval, juga bukan rasio ya. Kenapa? Karena nomor telepon tidak bisa dioperasikan secara matematis ya. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikali atau tidak bisa dibagi. Ya, jadi yang numerik itu minimal harus bisa ditambah atau dikurangi. Data angka yang tidak bisa ditambah atau dikurangi itu masuk data kategori. Nah, untuk data kategori ada yang nominal, ada yang ordinal ya. Ini. Data nominal itu data yang nilainya sifatnya itu hanya membedakan satu dengan yang lain ya. Contoh misalnya golongan darah. Ada yang A, ada yang B, ada yang AB, ada O. A beda dengan B, beda dengan AB, dan beda dengan O. Ya. Jadi hanya membedakan, namun tidak ada tingkatan. Sedangkan data ordinal adalah data kategori yang nilai-nilainya itu membedakan dan ada levelnya atau ada tingkatannya. Contoh ya, nilai mahasiswa dalam bentuk huruf A, B, C, D, E. Nah, di sini A dan B bukan hanya nilainya saja yang berbeda, tetapi levelnya berbeda ya. A tingkatannya berbeda dengan B. Nah, untuk yang contoh sebelumnya, untuk yang nominal, nah itu kan golongan darah A dan B itu kan hanya berbeda, nggak ada levelnya. Kan golongan darah A itu lebih mulia dari B kan tidak ya. Tapi untuk ordinal, A dan B itu berbeda, A itu tingkatannya lebih tinggi dari B. Nah itu perbedaan nominal dan ordinal ya. Contoh data nominal, nomor KTP. Meskipun nomor, dia termasuk kategori karena nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Warna mata, kode pos, ya. Kode pos meskipun angka, tapi bukan kategori, bukan numerik ya, kategori, ya kategori. Dan nggak ada level-levelan. Kode pos yang nomornya ini lebih tinggi dari ini, ya, nggak ada. Hanya membedakan atau menandai satu daerah ya dengan daerah lain. Kemudian ordinal contohnya ya nilai mahasiswa A, B, C, D, E. Kemudian tinggi badan dinyatakan dalam tinggi, sedang, rendah. Seperti itu. Ya. Kemudian tipe data numerik ada interval, ada rasio. Ya, interval. Kalau interval adalah tipe data numerik yang berlaku proses atau operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau rasio itu tipe data numerik yang berlaku penjumlahan, pengurangan, kali, dan bagi. Nah, itu. Apa contohnya? Misalnya tanggal ya. Tanggal kalender, misalnya tanggal 15. 5 hari kemudian artinya 15 plus 5. 3 hari sebelumnya 15 minus 3. Artinya kan
berlaku operasi penjumlahan pengurangan. Tapi kalau interval tidak bisa dibagi ya. 2 kalinya tanggal 20. Nah, nggak berlaku kan? Separuhnya tanggal 30. Nah, bukan berarti tanggal 15 ya. Jadi contoh dari data interval yang pertama apa? Tanggal, suhu di Celsius atau Fahrenheit. Nah, itu juga data interval. Kenapa? Untuk suhu di Celsius, misalnya saya mengukur suhu benda ya, 20 derajat. 20 kalikan 2, 40 derajat. 40 derajat, apa artinya? 2 kali lebih panas dari 20 derajat. Nah sekarang, kalau suhunya minus 20, kalau kali 2, lebih panas apa lebih dingin? Lebih dingin ya. Sehingga arti dari perkalian dan pembagian pada suhu untuk Celsius dan Fahrenheit itu tidak konsisten. Sehingga tidak berlaku operasi perkalian dan pembagian ya. Kalau Celsius dan Fahrenheit dia interval. Kalau rasio, nah, rasio suhu dalam Kelvin. Kenapa kok suhu dalam Kelvin itu suhu dalam Kelvin itu rasio? Karena selain bisa ditambah dan dikurangi, operasi perkalian dan pembagian itu artinya konsistennya. Misalnya 20 Kelvin kali 2, 40 Kelvin. Dia 2 kali lebih panas. Ya. Kalau minus 20 Kelvin, nggak ada. Kelvin tidak memiliki suhu minus, karena itu dia selalu konsisten. Ya. Kemudian misalnya uang, ya, uang yang kita miliki, misalnya 1 juta. 1 juta itu bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dibagi, bisa dikali. 1 juta kali 2, 2 juta. Uang Anda 2 kali uang saya. Operasi perkalian di sini punya makna ya. Uang Anda separuh uang saya. Nah, artinya operasi perkalian di sini punya makna ya. Sehingga untuk tipe data rasio contohnya suhu dalam Kelvin, uang panjang, terus jangka waktu, nah itu termasuk contoh suhu dalam Kelvin, dalam rasio ya, yang bertipe rasio. Beberapa sifat dari atribut yaitu distinctness ya. Jadi nilai-nilainya, kalau nilainya berbeda, dia menggambarkan suatu hal yang berbeda. Ya, mewakili hal yang berbeda ya. Ada order, nilai atribut memiliki level atau tingkatan ya. Untuk nominal, sifat yang berlaku hanya distinctness. Ya, distinctness. Jadi nilai-nilai dari atributnya itu mewakili hal yang berbeda. Ini untuk yang nominal. Untuk yang ordinal, nah, itu distinctness plus level. Ya, jadi nilai-nilai dari atributnya mewakili hal yang berbeda, sekaligus ada pengertian tingkatan atau level di sana. Ya. Kemudian sifat lain addition, penjumlahan ya. Jadi nilai atribut bisa dijumlah dan dikurangi. Itu berlaku pada interval ya, interval. Multiplication, jadi nilai atribut bisa dikali atau dibagi. Nah, itu berlaku pada rasio. Untuk rasio selain multiplication itu juga berlaku sifat addition. Nah, ini sifat-sifat dari ini ya. Sifat-sifat dari beberapa jenis atribut. Nah, sudah kita bahas di slide sebelumnya.